These are called some of the worst child I had no choice but to plead guilty. Ruth Ann Gregg lahir di London pada tahun 1968. Dia tumbuh dan besar dengan didiagnosa menderita anoreksia. Anoreksia itu sebangsa gangguan makan itu yang bisa mengakibatkan tubuhnya itu kurus banget gitu. Sedangkan ayahnya yang bernama Alex Gregg adalah mantan angkatan laut yang tidak begitu dekat dengan anak-anaknya. Alex jatuh sakit dan menjalani pengobatannya di Jepang. Dia telah mencoba berbagai macam obat-obatan tapi tak satu pun yang bisa menyembuhkannya. Hingga suatu saat dia menyuntikkan zat yang belum ada uji cobanya dan yang mengakibatkan dia itu lumpuh total. Bersama istrinya, dia mempunyai anak pertama yang bernama Mark Gregg dan terlahir sebagai tunanetra atau buta. Dia menyatakan bahwa ayahnya adalah orang yang sangat dingin dan tidak pernah memperdulikan anak-anaknya. Saat Mark berumur 1 tahun, dia sudah ditempatkan dalam perawatan anak-anak dan jarang sekali dikunjungi oleh orang tuanya. Kemudian lahirlah anak keduanya yaitu Ruth Gregg. Saat berusia 2 tahun, Ruth sudah ditaruh ke panti asuhan dan dia dirawat oleh keluarga yang berbeda-beda sebelum dia akhirnya dikembalikan ke orang tuanya. Tetapi saat Ruth kembali ke orang tuanya, dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia pernah dilecehkan. Semenjak itu, dia menjadi anak yang membangkang, nakal, dan sangat mengerikan. Ibunya bilang ke polisi bahwa dia sangat takut terhadap putrinya itu. Ruth tidak punya belas kasihan dan sangat kejam. Menginjak remaja, Ruth hampir tidak pernah bertemu orang tuanya lagi, sampai akhirnya ayah dan ibunya bunuh diri. Ruth dibesarkan oleh perlindungan anak setelah kedua orang tuanya bunuh diri. Saat Ruth remaja, dia mulai bolos sekolah, minum-minuman, dan coba-coba pakai narkoba. Dia juga sering dilaporkan kabur dari rumah orang tua angkatnya. Setelah beberapa kali terlibat dalam masalah dengan penegak hukum, Ruth dibawa ke psikiater dan mereka bilang bahwa anak ini punya potensi jadi psikopat. Ruth dinilai sangat berbahaya karena dia bisa mencelakai dirinya sendiri atau orang lain. Sehingga para psikiater itu menyarankan agar anak itu dimasukkan ke dalam penjara khusus anak-anak. Itu pun tidak bisa membuatnya semakin membaik. Dia malah menjadi sangat kejam dan membuat berbagai macam ancaman terhadap karyawan dan penghuni lainnya. Bahkan dia pernah mencuri gunting dari seorang petugas untuk melukai dirinya sendiri. Saat Ruth berusia 16 tahun, dia meninggalkan tahanan itu dan berkenalan dengan Trevor Harvey yang kala itu berusia 23 tahun. Pada tahun 1996, mereka menyambut anak pertama mereka dan menamainya Rebecca. 2 tahun kemudian, anak keduanya lahir dan diberi nama Ricky. Namun, hubungan Ruth dan pasangannya Trevor waktu itu sudah putus. Dia bilang bahwa saat dia bersama Ruth, dia itu terlihat baik-baik saja, tapi tidak seperti seorang ibu yang normal. Dia sudah berpisah dengan Trevor saat setahun kemudian Ruth menikah lagi dengan Dean Neff. Ruth dan Dean bertemu di pengadilan saat dia didenda atas pelanggaran kecil, yaitu naik sepeda tapi tidak memakai lampu. Sedangkan Dean menghadapi tuduhan atas kepemilikan barang-barang haram.
yaitu narkoba dan beberapa kejahatan lainnya. Pertemuan mereka membuahkan seorang putri bernama Rachel Neff, dan tak lama setelah itu, di tahun 1992, seluruh anggotanya pindah ke Welland. Saat Dean menjalani hukuman di penjara, Ruth mengubah nama Ricky menjadi Neff agar sama dengan nama keluarga ayah tirinya, yaitu Dean Neff. 2 tahun kemudian, Ruth melahirkan lagi putri ketiganya, yaitu Sheridan Neff. Keluarga itu tinggal di Jalan Welland, Petersburg, kota yang dipenuhi oleh berbagai kejahatan, terutama narkoba. Di kota itu, Dean sangat terkenal karena dia adalah bandar narkoba, dan Ruth akhirnya mulai kecanduan sama obat-obatan, yaitu amfetamin. Amfetamin ini obat untuk meningkatkan energi, seperti yang digunakan para artis itu loh, biar dia itu bisa 3 hari 4 hari nggak tidur itu biasa gitu. Mereka bilang bahwa dia sering menyuruh anak-anak mereka untuk membeli amfetamin. Ruth menghabiskan sekitar $40 setiap minggu untuk membeli amfetamin. Sementara itu, anak-anaknya itu dibiarkan kelaparan. Bahkan tetangganya pun sering melaporkannya ke perlindungan anak. Dan mereka menjadi saksi melawan Ruth di pengadilan atas dakwaan penelantaran anak-anak. Saat anak-anak mereka sedang berkeliaran di sekitar rumah dengan baju yang sobek sana-sini dan terlihat sangat kurus dan kusam, sementara itu ibunya berfoya-foya dengan uang yang mereka punya hanya untuk beli obat-obatan terlarang. Dean Neff hampir tak pernah pulang ke rumahnya, dan Ruth menyalahkan Ricky karena itu. Dia bilang bahwa Dean itu sangat membenci anak tirinya itu. Ruth bilang ke Dean bahwa dia telah menyiksa Ricky dengan menyudut rokok ke badannya, bahkan meninju wajah kecilnya serta ingin membunuh anak kecil itu. Dia sangat membenci Ricky. Hanya kadang masalah sepele pun saat Ricky menertawakannya, dia sempat bertanya ke Dean apa yang harus dia lakukan. Apakah dia akan membunuh anak itu atau dia yang bunuh diri? Gila ya, ini definisi ibu gila. Ricky adalah anak yang ceria. Dia digambarkan oleh salah satu tetangganya, dan Ricky adalah anak yang baik. Tapi kalau dilihat dari raut wajahnya, begitu banyak penderitaan yang dialami anak seumur 6 tahun. Tidak semua tetangga peduli pada kehidupan rumah tangga keluarga Neff. Di balik pintu yang tertutup itu terdapat banyak kekejaman dan penyiksaan seorang ibu terhadap anak-anaknya, terutama Ricky ini. Dia mengaku telah membakar sebagian tubuh mereka dengan rokok, bahkan memaksanya untuk berdiri dalam waktu yang sangat lama sambil bilang mereka itu anak bodoh. Suatu ketika, dia menjambak rambut Ricky ke belakang dan menyemprotkan sabun ke tenggorokannya. Ih, miris banget, ya ampun, ada ya ibu setega itu. Saat anak yang berusia 6 tahun itu disiksa oleh ibunya, dia akan menangis sambil bilang, "Aku mencintaimu ibu." Ya ampun, gak tega aku, sampai merinding. Ya Allah. Wanita ini seharusnya tidak pernah diizinkan untuk menggunakan gelarnya sebagai seorang ibu ataupun manusia. Ruth juga melakukan kekejaman terhadap putri-putri lainnya. Kadang mencekiknya sampai pingsan, bahkan dia pernah memukuli salah satu dari mereka dengan sisirnya itu sampai patah. Dan salah satu putrinya saat ketahuan sedang bermain korek api, Ruth itu membakar tangannya sampai melepuh. Dia juga sering mengunci anak-anaknya di kamar dengan keadaan setengah basah oleh kencing mereka sendiri. Gila gak sih? Bener-bener sangat kejam banget nih wanita.
Anak-anak itu sudah berusaha meminta pertolongan dari tetangga-tetangga terdekat, tapi tangisan mereka itu tidak ada yang mendengar, atau para tetangganya itu mungkin tuli atau dia itu takut ikut campur gitu. Pada suatu hari, Ruth menggantung Ricky di atas jembatan di dekat rumah mereka, dan akhirnya ada orang yang melaporkan ke perlindungan anak. Tetapi Ruth itu tidak pernah diselidiki, bahkan tidak terjadi apa-apa dengannya. Gak tahu kenapa, apakah laporan para saksi itu tidak digubris oleh dinas sosial atau apa gitu. Aku juga gak ngerti, gak habis pikir. Sampai akhirnya Ricky dimasukkan ke daftar anak-anak yang perlu mendapat perlindungan. Pada April 1994, setelah Ruth bilang beberapa kali ke lembaga perlindungan anak bahwa dia akan membunuh Ricky jika mereka tidak melakukan sesuatu. Lalu mereka pun akhirnya mengambil Ricky, tapi untuk sementara saja agar Ruth itu bisa tenang kembali. Setelah tak beberapa lama, Ricky pun dikembalikan ke keluarganya lagi supaya bisa berkumpul dengan kakak dan adiknya. Mereka itu tidak sadar betapa kejamnya sang ibu menyiksa anak-anak mereka setiap harinya. Seorang wanita bernama Debbie Lawson ditugaskan untuk mengecek keluarga Neve. Dia mengeluh bahwa terlalu banyak PR dari keluarga itu. Akhirnya pekerja sosial lainnya pun diterjunkan. Dia mengatakan bahwa Ruth sangat kejam dan bukan ibu yang baik. Dia melakukan kekerasan secara fisik bahkan terhadap dirinya. Dia bilang Ruth meninju dinding di rumahnya tepat di sebelah wanita itu yang ditugaskan untuk memantau keluarga Neve. Sepertinya kekerasan yang dilakukan Ruth tidak cuma terjadi kepada anak-anaknya, tapi juga siapapun yang coba mengganggu dan ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebenarnya ada banyak sekali bukti-bukti, yaitu memar-memar, luka bakar, dan luka-luka lainnya. Ruth selalu beralasan bahwa itu semua tidak disengaja, hanya kecelakaan gitu. Dan dia itu selalu terbebas dari dakwaan apapun, dan dengan mudahnya memberikan alibi atau alasan yang dibuat-buat gitu. Tapi yang sangat menyedihkan adalah mereka itu tahu bagaimana tabiat Ruth hampir selama 20 tahun. Dan saat Ruth remaja itu dia tuh selalu bikin onar dan selalu bermasalah dengan hukum ataupun siapapun. Jadi Ruth itu tidak asing lagi di kepolisian ataupun di psikolog. Bahkan salah satu psikolog bilang dan mengakui bahwa Ruth itu sangat berbahaya. Dia adalah wanita yang sangat memanipulasi. Dia selalu dengan mudah mencari pembenaran akan apa yang telah dilakukannya. Saat Rebecca diambil oleh perlindungan anak, Ricky tinggal bersama ibunya ini. Kasihan banget, ya ampun Ricky. Kakek Ricky dari pihak ayahnya kadang menjemput cucunya itu untuk tinggal bersamanya. Dari awal dia tidak suka Ruth dan dia selalu mencoba untuk menghindari wanita itu. Namun berapapun lamanya Ricky tinggal bersama mereka, dia akan dikembalikan lagi ke ibunya. Dan Ricky pun akan mengalami penyiksaan-penyiksaan yang tak berujung dan sangat kejam. Pada tanggal 28 November 1994, Ricky meninggalkan rumahnya untuk pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Sekolahnya itu cuma berjarak setengah mil dari rumahnya. Ricky akan selalu mengucapkan bahwa dia sangat mencintai ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tapi hari itu, dia itu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun, kata si Ruth. Si kecil malang itu mungkin sudah capek karena dia tahu cintanya yang tulus tidak terbalaskan oleh ibunya sendiri dan tidak pernah dianggap. Ricky Neve yang kala itu berusia 6 tahun terakhir kali tengah berbicara dengan beberapa pekerja perkebunan dekat situ.
Orang-orang itu mengatakan ada yang salah dengan anak kecil itu. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, Nak?" Tetapi anak malang itu tidak menjawab. Dia mulai menangis dan berlari menjauh. Hanya butuh 8 menit untuk sampai di sekolahnya. Tapi hari itu Ricky tidak hadir. Pihak sekolah pun merasa tidak perlu memberitahu ke ibunya karena Ricky itu memang sudah terbiasa tidak masuk sekolah tanpa izin gitu. Saat Ricky belum datang juga malam itu, Ruth akhirnya menelpon polisi, guys. Ini si ibu yang gimana ya? Kemudian di hari itu juga dilakukan pencarian terhadap anak malang itu. Tapi anehnya sang ibu itu loh guys, memilih untuk tinggal di rumah. Dia itu nggak mau mencari putranya yang hilang itu. Sungguh seorang ibu yang berhati apa ya? Aduh nggak ngerti dah, iblis mungkin ya lebih cocoknya. Keesokan harinya pada tanggal 29 November 1994, mereka menemukan tubuh Ricky yang cuma berjarak setengah mile, guys. Setengah mile. Tapi sayang nyawanya sudah tidak terselamatkan. Tubuhnya itu ditemukan di hutan dekat rumahnya, tempat dia itu sering bermain bersama teman-temannya. Bocah 6 tahun itu ditemukan dalam keadaan terlentang, dicekik dan ditelanjangi. Ya ampun, iblis apa yang melakukan kayak gini? Kira-kira tak jauh dari tangannya itu ada sebuah kancing kemeja berwarna putih. Tapi baju Ricky itu tidak ditemukan di TKP, guys. Tak jauh dari situ, penyidik menemukan baju bocah malang itu dibuang di tempat sampah. Ngeri nggak sih? Sepatu Ricky pun masih dalam kondisi terikat. 3 kancing di kemeja putihnya itu telah hilang. 2 di antaranya itu tidak pernah ditemukan. Pada pukul jam 12 malam, polisi mendatangi kediaman Neve dan memberitahu mereka bahwa Ricky sudah meninggal. Sedih banget. Investigasi segera diturunkan. Kakek Ricky pun sangat terpukul saat polisi mendatangi rumahnya dan mengabarkan bahwa Ricky sudah meninggal. Polisi lalu meminta sang kakek untuk mengidentifikasi bocah malang itu. Namun karena dia tidak mampu, akhirnya sang ayah yang Trevor Harvey itu bersedia untuk mengidentifikasi putranya itu. Otopsi pun dilakukan dan mereka menyatakan bahwa kematian bocah itu adalah karena kehabisan napas. Dia dicekik menggunakan jaket yang dipakainya hari itu. Ada tanda jeratan di leher Ricky serta tanda yang lebih kecil yang berasal dari resleting jaketnya. Jaket itu dikalungkan ke leher bocah itu lalu ditarik sekuat tenaga dari arah belakang. Dokter kemudian menjelaskan itu pasti bukan kecelakaan. Penyidik mengatakan bahwa penyerangan itu sangat mengejutkan sehingga dia itu tidak sempat melakukan perlawanan. Bocah sekecil itu tuh melakukan perlawanan bagaimana ya? Gue nggak ngerti gitu. Sepertinya Ricky dengan sukarela masuk ke dalam hutan di mana dia itu mungkin kenal orang yang mengajaknya ke sana sehingga dia itu merasa aman untuk pergi bersamanya gitu. Semua anggota keluarga Neve dicurigai oleh para penyidik. Bahkan seorang tetangga yang bernama Brian Smith bertemu dengan Rose 2 hari sebelum kematian Ricky. Dia itu menceritakan bahwa hubungannya dengan Ricky itu lagi bermasalah, tidak baik-baik saja gitu. Katanya perilaku bocah itu tuh sangat susah dikendalikan dan sangat nakal sekali. Dan jika dia tidak diberi bantuan secepatnya, dia akan segera membunuh putranya. Ibunya sendiri nih bilang kayak gini ke tetangganya. Gila gak sih? Udah aduh gak ngerti deh. Pada awalnya, sang ayah tiri Dean Neve dijadikan sebagai tersangka utamanya. Tapi saat pembunuhan itu dia tidak berada di sana, di daerah itu. Dia bilang bahwa hari itu tuh dia mencoba untuk
mencuri sebuah motor. Saat polisi mengecek alibinya, ternyata Dean berkata benar, sehingga dengan sangat jelas bahwa Ruth lah yang akan dijadikan tersangka utamanya. Polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap Ruth Neve. Selama melakukan penggeledahan di keluarga Neve itu, polisi menemukan sebuah koper berwarna hitam yang berisikan sejumlah majalah. Salah satunya itu karya Leonardo da Vinci, yang di situ itu terdapat gambar yang posisinya itu persis seperti tubuh Ricky saat pertama kali ditemukan. Mereka juga menemukan sebuah buku yang berjudul Sihir, Teori, dan Cara Menggunakannya. Salah satu tetangganya itu melaporkan bahwa Ruth itu terlibat dalam ajaran ilmu hitam. Bahkan dia itu telah pernah mengaku sebagai pendeta. Awalnya itu dia menyangkal, tapi kemudian dia mengaku bahwa dia benar-benar tertarik dengan ilmu hitam. Mereka menemukan tulisan Ruth yang berbunyi itu pembunuhan yang sempurna. Sangat mengerikan sekali. Tapi itu bukan berarti Ruth seorang pembunuh ya. Bahkan Ruth mempunyai teori sendiri tentang bagaimana putranya terbunuh. Dia mengaku bermimpi dan bertemu seorang pria yang mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita telah terlibat. Ruth bilang ke polisi bahwa seorang wanita itu telah menculik Ricky, tapi polisi itu tidak percaya begitu saja. Sudah 3 minggu semenjak terjadinya tragedi pembunuhan itu dan mereka belum menemukan tersangkanya. Sepanjang penyelidikan, masyarakat itu merasa sangat takut dan khawatir gitu. Setahun sebelumnya juga ada pembunuhan yang sangat tragis yang dialami oleh James Bulger yang kala itu berumur 2 tahun. Masyarakat itu mulai bertanya-tanya apakah di kota mereka itu ada pembunuh berantai. Para orang tua itu mulai mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah dan polisi mulai memperingatkan para orang tua untuk tetap waspada. Polisi juga sedang melakukan penyelidikan terhadap sekumpulan anak-anak muda yang berusia itu sekitar 6-11 tahun yang terlihat bersama Rick pada malam sebelum kejadian. Pemotretan ulang dilakukan tapi tidak ada ditemukannya barang-barang bukti baru di TKP. Pada 9 Januari 1995, polisi menginformasikan bahwa dia telah menangkap seorang wanita yang berusia 26 tahun yaitu Ruth Neve. Ibunya sendiri guys ditangkap. Ruth ditangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap putranya sendiri yaitu Ricky Neve. Dia dibawa untuk diinterogasi. Pada tanggal 21 Januari 1995, dia didakwa dengan kekerasan dan penelantaran anak-anaknya. Terus pada tanggal 23 Januari, Ruth muncul di pengadilan atas tuduhan kekerasan terhadap anak, yaitu melakukan pelecehan secara fisik terhadap putra-putrinya. Ruth juga didakwa melakukan penyerangan terhadap seorang detektif wanita yang pada saat itu melakukan penahanan. Ruth mengajukan pembebasan bersyaratnya tapi ditolak dan dilakukan penahanan hari itu juga. Mamam tuh. Ricky Neve dimakamkan pada tanggal 14 Februari 1995. Beristirahatlah dengan tenang, surga tempatmu nak. Mari kita panjatkan doa untuk Ricky Neve yang masa depannya telah direnggut oleh orang yang seharusnya melindunginya. Pengadilan Ruth dimulai pada tahun berikutnya di bulan Oktober 1996. Dia mengakui tuduhan atas penelantaran anak dan penyiksaan. Dia menggunakan alasan bahwa ketergantungan obat-obatanlah yang membuatnya berlaku demikian. Sungguh ibu yang sangat kejam. Tapi dia menyangkal akan keterlibatannya pada pembunuhan putranya.
Ruth Neve dijatuhi hukuman selama 7 tahun di penjara, guys. Pokoknya cuma 7 tahun, miris banget sih. Pengadilan mengambil alih semua anak-anak Ruth dan mereka tidak pernah bertemu Ruth semenjak kejadian itu. Kasus Ricky Neve sendiri belum terpecahkan tanpa petunjuk ataupun tersangka baru selama bertahun-tahun. Tapi belum sampai di situ, guys. Di tahun 2020, Ruth dibebaskan dari penjara. Dia menikah lagi dan melakukan kampanye untuk kasus putranya itu agar dipecahkan dan diselidiki ulang gitu. Dibuka kembalilah kasusnya. Pembunuhan Ricky belum terpecahkan selama kurang lebih 20 tahun. Lalu pada tahun 2015, sebuah terobosan dan bukti baru muncul ke permukaan, guys. Pita perekat di pakaian Ricky diperiksa dan ditemukan sebuah DNA yang dikumpulkan dan ternyata ada kecocokan loh. Coba guys tebak, itu DNA siapa? Ruth atau bukan? Untuk kelanjutannya tunggu di part kedua ya. Kita akan bahas tuntas siapa sebenarnya dalam pembunuhan Ricky Neve yang sesungguhnya. Jika kamu menganggap cerita ini menarik, jangan lupa ya klik tombol suka dan silahkan komen apa menurut kalian. Jangan lupa ya subscribe karena subscribe itu gratis. See you in my next video. Love you all. Bye bye.